jaringan perdagangan dan pelayaran Nusantara dengan kerajaan-kerajaan maritim yang ada di Kepulauan Indonesia saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Hal ini dikarenakan Indonesia itu sendiri memiliki wilayah laut yang sangat luas, sehingga menyebabkan lahirnya berbagai kerajaan maritim di Indonesia. Wilayah laut yang sangat luas ini menyebabkan aspek ekonomi bangsa Indonesia sebagian besar bergantung pada bidang pelayaran serta perdagangan. Selain itu, Indonesia memiliki letak yang strategis sehingga memberikan berbagai keuntungan pada bidang pelayaran serta perdagangan. Sejak abad ke-5, Indonesia sudah dilintasi jalur perdagangan laut antara India dan Cina. Melalui Selat Malaka, Indonesia terlibat dalam perdagangan rempah-rempah. Posisi Indonesia strategis dan sumber daya alam yang melimpah menyebabkan Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan yang penting pada jalur perdagangan Timur Tengah dan Semenanjung Arab dengan Selat Malaka. Masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia kemudian memunculkan perubahan besar. Mereka telah mengadakan komunikasi, hubungan dagang, dan pernikahan dengan orang India. Pernikahan menyebabkan orang-orang India menetap di wilayah Nusantara dan mulai terjadi perubahan seperti akulturasi budaya, agama, dan lain-lain. Keterlibatan Indonesia dengan dunia luar telah dimulai sejak abad pertama Masehi. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Menurut teori Waisya, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang. Melalui hubungan perdagangan munculnya pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Candi Hindu maupun Candi Buddha pada dasarnya merupakan perwujudan akulturasi budaya lokal dengan budaya India, seperti contohnya Kerajaan Singasari. Pemerintahan dan politik hukum Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Ken Arok merupakan raja pertama Kerajaan Singasari. Ia menjadi raja hingga tahun 1227 Masehi karena ia dibunuh oleh anak tirinya yang bernama Anuspati. Raja yang kedua adalah Anuspati. Ia merupakan anak dari Ken Dedes dan Tunggal Ametung, atau ia adalah anak tiri dari Ken Arok. Ia memerintah selama 21 tahun atau hingga 1248 Masehi. Selanjutnya, raja yang ketiga yakni Tohjaya. Ia menjadi raja hanya dalam hitungan bulan karena ia terbunuh dalam pemberontakan yang terjadi pada masa pemerintahannya. Yang keempat yakni Ranggawuni atau Wisnuwardana. Ia berkuasa selama 20 tahun atau hingga 1272 Masehi. Dan yang terakhir atau raja yang kelima yakni Raja Kertanegara. Ia merupakan raja yang paling berjasa di Kerajaan Singasari karena telah membawa Kerajaan Singasari hingga puncak kejayaannya. Ia berkuasa hingga tahun 1292 Masehi. Kehidupan sosial Kerajaan Singasari. Pada masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan sosial rakyatnya sangat terjamin. Setelah Ken Arok meninggal, kondisi masyarakat semakin terguncang karena konflik politik yang terjadi di keluarga kerajaan. Pemerintahan Anuspati, kehidupan rakyatnya kurang mendapat perhatian. Lalu pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, kehidupan kembali teratur karena Raja Kertanegara berhasil mendapatkan kejayaan Kerajaan Singasari. Kehidupan ekonomi masyarakat Singasari yakni bergantung pada sektor pertanian. Hal tersebut karena letak pusat kerajaan Singasari yang berada di lembah Sungai Brantas. Hal itu menyebabkan rakyatnya dapat bercocok tanam dengan baik di dekat Sungai Brantas. Pada masa kerajaan Singasari ada dua agama yang dianut, yaitu agama Hindu dan Buddha. Namun akibatnya terjadi skatisme antara dua penganut agama tersebut. Lalu diusulkanlah agama baru, yaitu Siwa Buddha yang menggabungkan dua agama tersebut. Lalu budaya Singasari juga dinilai sangat maju untuk masanya karena ditemukan bukti-bukti fisik seperti candi, prasasti, patung yang sangat banyak di sana. Di antaranya beberapa patung candi atau prasasti yang terkenal di sana adalah Candi Kidal salah satunya, patung Ken Dedes atau yang dipanggil Prajna Paramita,
yang dianggap sebagai dewi kesuburan oleh masyarakat Singosari, dan patung dan prasasti Singosari. Tak hanya peninggalan berupa karya ukir, namun juga karya sastra yang ditulis empu-empu seperti Empu Prapanca yang menulis kitab Pararaton, atau yang berarti para penguasa, yang bercerita tentang sejarah Singosari, raja-raja Singosari dan Majapahit.